Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang nusuk banget. Lo yakin bisa nebak kapan waktu yang pas buat beli di harga paling bawah dan jual di harga paling puncak? Kayaknya sih semua orang ngerasa bisa ya, tapi data ngomongnya beda banget. Coba deh, liatin angka ini. Minus 50%. Ini bukan angka sembarangan loh. Yap, riset dari JP Morgan nunjukin kalau lo nekat coba-coba keluar masuk pasar dan sialnya cuma ketinggalan 10 hari terbaik aja dalam 20 tahun terakhir, total keuntungan portofolio lo bisa kepangkas setengahnya. Setengahnya. Jadi nyoba jadi pahlawan di market itu secara statistik adalah permainan yang udah pasti kalah. Sekarang, mari kita bedah jebakan pertama ya. Banyak banget yang ngira volatilitas itu musuh. Padahal, volatilitas itu bukan bug, tapi fitur dari pasar. Anggap aja itu harga tiket yang emang harus kita bayar buat dapetin keuntungan jangka panjang. Biar lebih kebayang, nih, lihat angka ini. Secara historis, S&P 500 itu rata-rata ngalamin penurunan sementara atau drawdown sebesar 14% setiap tahun. Iya, beneran. Setiap tahun. Tapi yang paling gila tuh ini. Dalam 76% kasus, meskipun sempat anjlok parah, pasar itu tetap berhasil bangkit dan nutup tahun dengan hasil positif. Jadi, panik jual pas market lagi merah, itu ibaratnya kayak lo keluar dari bioskop pas filmnya lagi seru-serunya. Konyol kan? Dan ini benar-benar ngevalidasi pepatah klasik Wall Street. Intinya, bukan soal seberapa jago lo nebak waktu, tapi seberapa lama lo bisa bertahan di dalam permainan. Data ini bukti hidupnya. Oke, jebakan berikutnya ini lebih licik. Musuh yang satu ini tuh nggak kelihatan, tapi diam-diam dia ngegrogotin kekayaan lo, bahkan pas lo ngerasa lagi main aman. Namanya cash drag. Ini kejadian pas lo nyimpen kebanyakan cash di rekening. Lo pikir aman? Salah besar. Uang yang diam itu nilainya terus-terusan turun dimakan inflasi. Itu bukan main aman, itu namanya guaranteed to lose. Udah pasti rugi pelan-pelan. Nah, ini yang menarik banget buat kita bandingin. Banyak banget orang di Indonesia nganggep properti itu investasi dewa, kan? Coba deh kita lihat datanya. Pertumbuhan harga properti di Jakarta secara nominal cuma 0,84%. Terus kita potong sama inflasi, sekitar 3,5%. Hasilnya apa? Malah minus. Secara real nilainya turun. Sekarang bandingin sama return historis S&P 500 yang bisa 2 digit. Kebayang nggak opportunity cost yang lo buang? Gede banget. Oke, setelah kita tahu musuh-musuhnya, sekarang kita bahas solusinya. Ini bukan sihir. Ini adalah semacam cheat code yang dipakai sama para profesional di Wall Street. Prinsip investasi yang sistematis. Kuncinya ada di sini. Bunga majemuk atau compound interest. Einstein sendiri katanya sih nyebut ini keajaiban dunia ke-8. Gampangnya gini, ini adalah keuntungan yang bisa menghasilkan keuntungan lagi. Terus, dan terus. Dan grafik ini nunjukin dengan jelas banget efek bola saljunya. Investasi kecil yang rutin, di awal mungkin hasilnya nggak seberapa. Tapi lihat deh apa yang terjadi setelah 20 atau 30 tahun. Pertumbuhannya jadi eksponensial. Inilah kenapa disiplin dan waktu itu aset terbesar lo, bukan seberapa gede modalnya. Terus gimana cara ngelola risikonya? Coba deh pakai strategi barbel. Lupakan instrumen investasi yang nanggung. Kita bagi aja portofolio kita jadi 2 kutub yang ekstrim. Kira-kira pembagiannya begini. Sebagian kecil, katakanlah 20%, taruh di aset yang super aman kayak reksadana pasar uang. Anggap ini jaring pengaman loh, biar bisa tidur nyenyak. Nah, sisanya 80% gaspol. Masukin ke aset pertumbuhan tinggi, kayak ETF, S&P 500, bahkan aset dengan potensi pertumbuhan asimetris kayak Bitcoin. Jadi, kutub aman ngejaga lo tetap hidup, kutub agresif bikin lo jadi kaya. Kita udah ngomongin pasar, udah bahas strategi, tapi semua itu bakal percuma kalau lo nggak bisa naklukin musuh terbesar, final boss dalam game investasi ini, yaitu otak lo sendiri. Otak kita itu sebenarnya penuh sama bug dari zaman purba, yang udah nggak relevan lagi buat pasar modern. Ada loss aversion yang bikin kita panik jual pas rugi. Ada herding atau FOMO yang bikin kita ikut-ikutan beli pas harga udah dipucuk. Terus ada confirmation bias yang bikin kita jadi buta sama data yang berlawanan sama keyakinan kita. Dan semua bias-bias ini akhirnya nyiptain siklus emosi yang sangat bisa ditebak di pasar. Beli di puncak euforia, jual di dasar kepanikan. Ini resep paling ampuh buat kehancuran finansial. Sadar di fase mana emosi kita sekarang, itu udah separuh kemenangan. Jadi poin paling krusialnya tuh ini. Investasi itu bukan soal siapa yang paling pinter atau punya IQ paling tinggi.
Ini adalah permainan tentang siapa yang paling bisa ngendalin temperamennya. Kalau lo nggak bisa nguasain emosi lo, pasar yang bakal nguasain lo. Sesimpel itu. Oke, terakhir. Terus gimana cara ngelawan semua itu? Jawabannya, dengan ngebangun sistem. Sebuah rencana autopilot yang ngilangin peran emosi dari pengambilan keputusan. Ini rencana aksi yang bisa langsung lo terapkan sekarang juga. Pertama, pay yourself first. Begitu gajian, langsung. Sisihkan buat investasi, jangan nunggu sisa. Kedua, otomatisasi. Atur auto debit buat dollar cost averaging alias DCA, yaitu nyicil beli aset secara rutin. Nggak peduli market lagi naik atau turun. Ini maksa lo buat disiplin. Ketiga, amankan kutub aman lo. Dana darurat minimal 6 bulan di instrumen yang gampang dicairin. Terakhir dan ini yang paling penting, isolasi diri lo dari noise. Hapus aplikasi trading dari HP. Cukup cek portofolio 3 bulan sekali. Set and forget. Pada akhirnya, pertanyaan ini balik lagi ke lo. Ini bukan soal seberapa canggih analisis lo atau seberapa update berita yang lo baca. Tapi seberapa kuat dan disiplin sistem yang lo bangun buat ngelindungi diri lo dari diri lo sendiri. Jadi gimana? Sistem lo udah siap tempur belum? Coba deh kita diskusi di bawah.